wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dana Dada Sigina Putri dengan NPM akhir 2007. Nama saya Timur Mata dengan NPM 052. Perkenalkan, nama saya Egi Renan Dayanfri dengan NPM 077. Halo, perkenalkan nama saya Rana Elena Kahana dengan NPM akhir 017. Halo, perkenalkan, saya Sabita Isyandrata dengan ujung NPM 023. Hai, perkenalkan nama aku Eldrika Lesa Ramadhani dan akhir NPM 075. Perkenalkan, nama saya Fatia Syahida dengan NPM akhir 013. Tujuan pembelajaran 1. Memahami peran waktu dalam menegosiasi. 2. Menganalisis keunggulan yang berada dalam negosiasi. 3. Mengidentifikasi 10 ciri negosiasi yang efektif. 4. Menerapkan strategi berdasarkan waktu dan keunggulan. 5. Mengevaluasi keberhasilan negosiasi berdasarkan ciri-ciri yang ada. Dalam keunggulan yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada nilai waktu. Waktu adalah aset berharga dalam negosiasi, mirip dengan oksigen bagi kehidupan. Ketika waktu habis, peluang hilang. Nah, jadi yang kedua itu ada perubahan. Seiring berjalannya waktu, perubahan akan selalu terjadi dan memahami dinamika ini penting dalam negosiasi. Yang ketiga, kekuatan dalam negosiasi. Siapa yang mengendalikan waktu memiliki kekuatan lebih dalam negosiasi. Mengatur batas waktu dapat memengaruhi keputusan. Yang keempat, tekanan waktu. Keterbatasan waktu menciptakan tekanan yang dapat mempengaruhi hasil negosiasi. Ini seringkali mendorong pihak untuk cepat mengambil keputusan. Yang kelima, strategi negosiasi. Setiap strategi harus memiliki jadwal yang jelas untuk memegang kendali dan mengoptimalkan kesepakatan. Nah, yang terakhir ada informasi dan kekuatan. Memahami makna waktu bagi semua pihak yang terlibat memberikan kekuatan dalam negosiasi. Baik mengelola dengan 2 jam atau lebih. Yang pertama ada waktu sebagai faktor penting dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, waktu punya peran yang krusial. Banyak perusahaan besar menjadikan kepastian waktu sebagai strategi untuk meraih keuntungan maksimal. Contohnya, harga tiket pesawat yang lebih mahal saat liburan karena permintaan yang tinggi pada waktu tersebut. Lalu yang kedua ada waktu berpengaruh dalam negosiasi. Negosiator yang paham nilai waktu bagi lawan bisa punya keunggulan yang lebih baik. Gak sedikit orang tuh yang akhirnya membuat keputusan cepat atau bahkan mengalah saat tenggat waktu sudah dekat. Jadi waktu bisa jadi tekanan tersendiri dalam proses negosiasi. Yang ketiga itu ada resiko akibat ketidakpastian waktu. Kalau kita nggak paham waktu dengan baik dalam negosiasi itu bisa muncul ketegangan dan rasa nggak pasti. Negosiasi itu bukan kayak permainan jam berapa Tuan Serigala, tapi punya strategi yang lebih jelas, apalagi soal waktu. Yang keempat, itu ada setiap pihak punya persepsi waktu yang berbeda. Dalam satu proses negosiasi, masing-masing pihak itu bisa punya prioritas waktu yang berbeda. Contohnya kayak sales mikirin target bulanan, sedangkan manajer fokus ke kinerja kuartalan, dan direksi lebih lihat hasil tahunan. Jadi itu penting buat kita ngerti konteks waktu setiap orang. Yang kelima, ada strategi mengatur waktu dalam negosiasi. Supaya negosiasi lebih efektif itu kita perlu tahu siapa yang bikin tenggat waktu dan alasannya apa. Info ini tuh bisa bantu kita nyusun strategi yang pas, bahkan bisa jadi dasar untuk nawar ulang atau atur ulang kesepakatan. Yang keenam itu ada tenggat waktu, itu bisa mempercepat keputusan. Makin dekat ke tenggat, biasanya orang tuh akan lebih cepat ambil keputusan, kadang tanpa pertimbangan. Contohnya kayak di dunia sepak bola, transfer pemain sering banget terjadi di detik-detik terakhir bursa karena tekanan waktu yang kuat. Yang ketujuh, ada kunci sukses dalam negosiasi, yaitu pahami tekanan waktu. Kunci penting dalam negosiasi adalah seberapa dalam kita memahami tekanan waktu yang dirasakan lawan. Semakin paham kita, posisi kita akan semakin kuat dan bisa lebih mengarahkan hasil negosiasi sesuai target kita. Materi selanjutnya yaitu menentukan nilai pada waktu dan fleksibilitas. Yang pertama, waktu mempengaruhi nilai transaksi dan harus diperhitungkan dalam negosiasi. Jadi, semakin cepat barang atau jasa dikirim, biasanya nilainya lebih tinggi. Dalam dunia bisnis, waktu adalah uang.
Misalnya, pengiriman lebih cepat bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempercepat perputaran uang. Dan yang kedua, fleksibilitas dalam kontrak bisa bernilai tinggi, tetapi juga memiliki biaya. Jadi, fleksibilitas misalnya bisa ubah jumlah pesanan atau jadwal pengiriman, memberi keuntungan bagi pembeli, tapi biasanya supplier akan meminta bayaran tambahan untuk fleksibilitas itu. Dan yang ketiga, perjanjian harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian dan fleksibilitas. Jadi, kontrak harus mencari titik tengah antara kepastian, jadwal, jumlah, harga tetap, dan fleksibilitas bisa berubah sesuai situasi. Terlalu kaku bisa merugikan, terlalu longgar juga bisa beresiko. Dan yang keempat yaitu klausul seperti durasi kontrak, ketentuan pembayaran, dan opsi pembatalan dapat dinegosiasikan. Jadi, detail kontrak seperti berapa lama berlaku, kapan pembayaran dilakukan, dan apakah bisa dibatalkan jika kondisi berubah. Semua itu bisa dibahas dan disesuaikan agar menguntungkan kedua pihak. Konsumen mencari fleksibilitas. Dalam konteks negosiasi, konsumen sebenarnya menginginkan fleksibilitas. Sayangnya, banyak perusahaan menawarkan kontrak yang kaku, tidak bisa diubah, tidak bisa disesuaikan. Konsumen seringkali tidak punya daya tawar untuk menegosiasikan syarat-syarat tersebut, apalagi kalau mereka hanya individu. Perusahaan pun sering mengandalkan sikap pasif konsumen. Mereka tahu kebanyakan orang tidak akan repot-repot menegosiasikan ulang. Nah, disinilah pentingnya negosiasi. Kita perlu membuka ruang diskusi, menawarkan alternatif, dan berani menyuarakan kebutuhan. Negosiasi yang baik tidak harus keras, tapi harus cerdas. Tujuannya adalah mencari solusi yang saling menguntungkan, bukan menang sendiri. Selanjutnya, harga dinamis yang terkait dengan waktu. Yang pertama, harga dalam beberapa industri, misalnya transportasi, perhotelan, berubah sesuai permintaan. Dalam beberapa sektor, harga bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada tingkat permintaan. Saat permintaan tinggi, harga cenderung naik dan sebaliknya. Hal ini penting dipahami dalam negosiasi, karena waktu dapat mempengaruhi nilai penawaran dan posisi tawar. Yang kedua, algoritma dapat menyesuaikan harga berdasarkan perilaku pelanggan. Dengan bantuan teknologi, bisnis dapat menganalisis data pelanggan secara real time dan menyesuaikan harga secara otomatis. Dalam negosiasi, data ini bisa dimanfaatkan untuk menentukan momen yang tepat dalam menawarkan harga atau menyusun strategi yang lebih kompetitif. Selanjutnya, bisnis dapat menerapkan model penetapan harga dinamis untuk fleksibilitas dan keuntungan lebih besar. Harga dinamis memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk merespon perubahan pasar secara cepat. Strategi ini juga membuka peluang untuk meraih keuntungan lebih besar, serta dapat dijadikan nilai tambah dalam proses negosiasi kerjasama. Yang terakhir, kepastian harga memiliki nilai tersendiri dan dapat mempengaruhi strategi negosiasi. Meskipun fleksibilitas harga penting, ada kondisi di mana kepastian harga justru lebih dibutuhkan, terutama dalam kerjasama jangka panjang. Dalam negosiasi, kepastian harga dapat menjadi strategi untuk menunjukkan stabilitas dan membangun kepercayaan mitra. Selanjutnya, pemicu dan perubahan dalam perjanjian. Yang pertama, kontrak harus fleksibel untuk mengakomodasi perubahan kondisi. Dalam negosiasi kontrak, fleksibilitas adalah kunci. Kita perlu menyusun perjanjian yang cukup terbuka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, seperti fluktuasi harga pasar, ketersediaan barang, atau kondisi ekonomi. Tujuannya agar kesepakatan tetap berjalan tanpa harus dinegosiasikan ulang dari nol saat ada perubahan situasi. Yang kedua, klausul pemicu dapat membantu menyesuaikan harga, volume pesanan, atau ketentuan pembayaran. Dalam menyusun kontrak, kita bisa menambahkan klausul pemicu. Ini semacam tombol otomatis yang aktif kalau kondisi tertentu terjadi. Misalnya, jika harga bahan baku naik 10%, maka harga jual juga bisa disesuaikan. Ini penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban kedua pihak dalam negosiasi. Yang ketiga, peninjauan berkala diperlukan untuk menjaga kesepakatan tetap menguntungkan bagi kedua belah pihak. Negosiasi tidak selesai dengan kontrak.
Evaluasi berkala perlu dijadwalkan untuk meninjau apakah isi perjanjian masih relevan dan saling menguntungkan. Ini juga membantu membangun kepercayaan dan menunjukkan bahwa kita terbuka untuk beradaptasi demi kebaikan bersama. Dan yang terakhir, tanpa mekanisme perubahan yang jelas, salah satu pihak bisa dirugikan jika kondisi berubah. Negosiasi yang tidak memperhitungkan kemungkinan perubahan kondisi bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting sekali untuk menetapkan mekanisme perubahan secara jelas di awal. Nah, ini bukan hanya soal perlindungan bisnis, tetapi juga menunjukkan bahwa kita adalah mitra yang fair dan profesional. Selanjutnya, waktu dapat menunjukkan resiko dan ketidakpastian. Jadi dalam negosiasi, waktu bukan hanya sekedar durasi atau tenggat. Waktu juga berperan penting dalam menciptakan perubahan keadaan yang bisa berdampak langsung terhadap resiko dan ketidakpastian dalam kontrak. Jadi, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini tuh meliputi yang pertama, waktu membawa perubahan dan resiko. Jadi, seiring berjalannya waktu, kondisi bisa berubah, baik secara ekonomi, hukum, teknologi, maupun politik. Perubahan ini bisa mempengaruhi hasil atau pelaksanaan kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu, negosiator harus menyadari bahwa resiko bertambah seiring waktu dan ini harus diantisipasi sejak awal proses negosiasi. Dan yang kedua, ketidakpastian harus dipertimbangkan sejak awal. Nah, sebelum menandatangani kontrak, para pihak harus mengenali potensi ketidakpastian. Ini seperti fluktuasi harga, perubahan peraturan, atau resiko gagal bayar. Jadi menyadari ketidakpastian sejak awal memungkinkan para pihak untuk menyusun perjanjian yang lebih fleksibel dan aman. Ketiga, hubungan waktu dan resiko bisa menciptakan nilai. Negosiator yang cermat bisa memanfaatkan dinamika waktu dan resiko untuk menciptakan nilai. Misalnya, jika satu pihak bersedia menanggung resiko lebih tinggi dengan menerima pembayaran di masa depan, pihak tersebut bisa meminta kompensasi yang lebih besar seperti bunga atau diskon tambahan. Dan yang keempat, klausul perlindungan dalam kontrak. Jadi karena resiko bertambah seiring waktu, maka penting untuk menambahkan klausul perlindungan dalam kontrak. Ini seperti klausul penyesuaian harga, pembatalan, atau renegosiasi. Klausul-klausul ini menjaga kedua pihak agar tetap terlindungi dari dampak perubahan di luar kendali mereka. Kelima, persepsi resiko berbeda tiap pihak. Jadi setiap pihak melihat resiko secara berbeda. Misalnya pihak A merasa proyek jangka panjang lebih stabil, sedangkan pihak B menganggapnya beresiko tinggi. Nah, perbedaan persepsi seperti ini membuka ruang negosiasi seperti menukar resiko dengan keuntungan lebih tinggi, menawarkan jaminan atau kompensasi. Dan yang terakhir, kepastian lebih dihargai meskipun berbayar. Jadi dalam banyak negosiasi, kepastian lebih dihargai dibandingkan potensi keuntungan yang belum pasti. Sebuah pihak mungkin rela membayar lebih untuk mendapatkan kepastian seperti membayar di muka atau kontrak jangka panjang dengan harga tetap. Selanjutnya ada 10 ciri negosiasi. Yang pertama, keberanian atau saraf. Keberanian itu adalah kunci untuk tetap tenang, percaya diri, dan mengendalikan situasi di bawah tekanan. Kedua, disiplin diri. Disiplin diri dalam negosiasi berarti memisahkan emosi dari perilaku agar tetap tenang dan strategis dalam setiap situasi. Ketiga, keteguhan. Keteguhan dalam negosiasi itu adalah sikap gigih untuk mempertahankan posisi tanpa mudah menyerah meskipun menghadapi penolakan. Keempat, ketegalan. Ketegalan dalam negosiasi berarti proaktif, percaya diri, berwibawa, mengambil inisiatif, menyusun proposal, menghormati pihak lain, dan mengarahkan negosiasi menuju hasil optimal. Yang kelima, nalinitas atau naluri. Nah, naluri dalam negosiasi itu membantu menilai kejujuran, membaca situasi, dan menghindari kesepakatan buruk. Percayai insting dan selalu cari kejelasan.
Yang keenam ada perhatian. Perhatian dalam negosiasi mencegah keputusan tergesa-gesa yang beresiko. Periksa realitas, hindari godaan harga, dan analisis implikasi jangka panjang sebelum menyepakati kesepakatan. Lalu yang ketujuh ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu dalam negosiasi menciptakan kekuatan dengan mengungkap informasi tersembunyi. Bertanya, meneliti, dan memahami kebutuhan pihak lain meningkatkan peluang mencapai kesepakatan optimal. Penalaran numerik. Penalaran numerik dalam negosiasi membantu menilai sebenarnya dari suatu tawaran, menghitung resiko, serta mengeksplorasi berbagai skenario trade-off dengan cepat. Lalu yang kesembilan ada kreativitas. Menjelajahi dan membangun kemungkinan dalam negosiasi berarti menggunakan solusi kreatif untuk mengatasi kebuntuan dan menciptakan nilai lebih besar. Yang ke-10 ada kerendahan hati. Kerendahan hati dalam negosiasi membantu menciptakan hubungan yang saling menghormati dan menghindari persaingan ego yang kontraproduktif. Kesimpulan, waktu dalam negosiasi berperan sebagai faktor strategis yang dapat memengaruhi keputusan dan hasil akhir. Penggunaan waktu yang tepat dapat menjadi alat untuk mendapatkan keuntungan atau mengurangi tekanan dalam proses negosiasi. Selain itu, setiap pihak memiliki keunggulan yang berbeda, seperti informasi, sumber daya, atau posisi tawar, yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan. Pemahaman tentang konsep negosiasi membantu meningkatkan efektivitas negosiasi dan memungkinkan tercapainya kesepakatan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.